wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Bapak Kasih PHU, yang saya hormati Bapak Kasih Pais, yang saya hormati ini juragannya para penyuluh Bapak Kasih Dimas Islam Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Bapak Analis Kepegawaian Kabupaten Sukabumi, wabil khusus rekan-rekan para penyuluh agama Islam fungsional ya Kabupaten Sukabumi, dan wabil khusus lagi pengurus daerah IPARI Kabupaten Sukabumi yang baru saja dikukuhkan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya mewakili Pak Ketua Wilayah IPARI Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf dari Pak Haji Ujang karena beliau tidak bisa hadir langsung, Pak. Sebetulnya udah matang mau datang bersama kita berempat, tapi karena ada halangan mendadak beliau harus menghadiri pengambilan sertifikat BTN katanya, jadi nggak bisa diwakilkan. Nah, kemudian rekan-rekan yang lain dari Bandung juga mendadak tidak bisa hadir begitu ya, karena alasan kedinasan gitu. Ya terpaksa saya ketempuhan gitu ya, yang jaraknya lebih dekat ke sini dari Cianjur, Haurwangi ya, dari Hawaii. Iya Hawaii. Di Hawaii ada Auckland gitu ya. Jadi ketempuhan ya, dan kebetulan kita bisa menyempatkan hadir dengan Pak Haji Dede. Pak Haji Dede juga kebetulan sebagai pengurus wilayah gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Rakerda IPARI Kabupaten Sukabumi ini. Rakerda adalah rangkaian dari Rakernas dan Rakerwil ya. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Rakernas PPI Pari ini baru bisa dilaksanakan bulan Maret kemarin, H-3 sebelum Ramadan kalau nggak salah. H-3 sebelum Ramadan. Kita mengadakan Rakernas di Aston ya, di Aston di Harmoni. Kemudian Rakerwil Provinsi Jawa Barat, Rakerwil PWI Pari Provinsi Jawa Barat ini juga baru bisa kita laksanakan H-7 sebelum Idul Fitri gitu ya, kemarin tuh. Jadi H-7 sebelum Idul Fitri. Ini juga karena situasi politik di negara kita udah usai gitu ya. Sebab kalau saja Pilpres kemarin 2 putaran, itu kata Direktorat PNS gak mungkin katanya dilaksanakan Rakernas PPI Pari karena dananya mungkin ada saving anggaran gitu ya, untuk putaran kedua kalau ada 2 putaran. Tapi ya kebetulan hanya 1 putaran, jadi Rakernas dan Rakerwil bisa diselenggarakan. Nah, untuk Rakerda PDI Pari Kabupaten Sukabumi ini barangkali yang pertama ya, yang paling awal di antara 27 kabupaten kota lain. Jadi tidak hanya Jawa Barat yang juara, tapi Sukabumi juga juara. Alhamdulillah. Termasuk tetangga kita yang saya di sana Cianjur juga belum gitu ya. Nanti belajarlah sama Pak Haji Kohar ya. Alhamdulillah. Ini awal, ini pertama kali Raker. Sesuai hasil Rakernas PPI Pari, Rakerwil PPI Pari, ada banyak hal yang dibahas
ya dalam rakar. Ini yang pokok saja. Pertama, tentang pengembangan kampung moderasi beragama. Ini menjadi concern dari Direktorat Penais, karena memang KMB ini salah satu dari 3 fakta integritas Direktorat Penais dengan Menteri Agama. Jadi Direktorat Penais sangat memohon gitu pada kita-kita, pada pengurus IPARI, pada para penyuluh untuk menyukseskan kampung moderasi beragama. Yang tahun kemarin itu sudah kita bentuk per kabupaten ada 3 ya. Pak Haji Kohar di sini juga 3 ya. Udah. Nah, yang 3 ini dimaksimalkan. Walaupun target tahun kemarin itu belum tercapai sepenuhnya, karena target itu 1000 KMB yang terbentuk hanya 934 KMB gitu ya. Nah ini ditekankan juga oleh Pak Kanwil waktu raker melalui Pak Katim gitu ya. Jadi KMB ini untuk disukseskan oleh semua penyuluh, baik yang PNS maupun yang non PNS, atau yang ASN maupun yang non ASN, termasuk lembaga pembina gitu ya. Lembaga pembina kalau di Kanwil tentu saja bidang Penais, kalau bidang Penais dan Kanwil Kementerian Agama, kalau di kabupaten Pak Seksi Bimas Islam dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga telah disinggung oleh Pak Haji Kohar tentang beberapa hal yang jadi perhatian ataupun kebutuhan, sebetulnya kebutuhan dari kita sebagai penyuluh ASN atau penyuluh fungsional, yaitu misalnya tentang kenaikan pangkat gitu ya, uji kom. Ini permasalahan kita nih yang memang masih bermasalah gitu ya, masih bermasalah. Termasuk Pak, barangkali belum semua juga Pak penutup kemarin selesai ya, belum semua. Nah ini saran dari UP Kanwil gitu ya, untuk penyelesaian PAK ini, termasuk dari Pak Haji Deden di bidang Penais, untuk berkoordinasi dengan UP Kabupaten Kota ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau memang diizinkan untuk langsung berkoordinasi dengan UP Kanwil mulai Pasani gitu ya. Dan ada beberapa kabupaten kota yang sudah menyelesaikan ini dan selesai alhamdulillah gitu ya. Supaya tengah gantung gitu ya. Sebab PAK ini sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat selain uji kom. Kita ngikuti uji kom tapi PAK-nya belum selesai, ya nggak bisa gitu ya. Nah, uji kom sendiri untuk tahun ini belum ada ketentuan ataupun tanggalnya berapa. Tapi soal-soal uji kom itu sedang digodok oleh LPTUI gitu ya, dan kita di PPI Pari juga sebagian dilibatkan gitu ya, dilibatkan dalam penyusunan soal uji kom itu. Tapi sayangnya walaupun kita bagian dari tim itu ada semacam fakta integritas, diharamkan gitu ya, diharamkan untuk menyimpan file. Kan kita juga berkepentingan tuh ikut uji kom, tapi diharamkan menyimpan file, apalagi menyebarkan file itu. Jadi udah di close gitu ya. Kita juga nggak tahu gimana, cuma ada gambaran saja gitu. Kemudian masalah tunjangan fungsional. Kemarin kalau kita lihat di grup penyuluh Nusantara ataupun di provinsi juga ada yang share, itu sudah terbit PP ya, kalau nggak salah PP tentang kenaikan tunjangan fungsional pentasih Al-Quran. Dan itu pengajuannya bareng dengan kita gitu ya. Waktu itu job assessment oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dari penyuluh ada 2 orang diminta, dari penghulu 2 orang, kemudian dari pentasih Al-Quran juga, JFT pentasih Al-Quran. Nah waktu itu udah oke, disetujui oleh Pak Heru waktu itu DJA Kemenko RI, dan nilainya nominalnya sesuai yang kita ajukan atau sesuai JFT yang lain lah gitu ya. Sesungguhnya kita ini penyuluh tapi ketinggalan oleh penyuluh lain.
penyuluh lain seperti penyuluh pertanian, kehutanan itu tunjangan fungsionalnya udah sesuai lah gitu ya. Udah berapa 10 tahun yang lalu barangkali. Terkecil di mereka tunjangan fungsional di mereka 540.000 untuk ahli pertama. Di kita Pak Haji itu yang terbesar kan, dan tidak 540 tapi 500.000. Nah gitu. Ya mudah-mudahan saja Pak Presiden segera menandatangani PP-nya. Tapi dengar-dengar Pak Presiden bukan tidak mau menandatangani, tapi ini menyangkut anggaran barangkali. Kan ada konsekuensinya tuh ketika ditandatangani, keuangannya harus siap begitu. Mudah-mudahan saja lah ada rezeki bagi kita untuk segera disesuaikanlah tunjangan fungsional para penyuluh ini. Yang pertama itu 540, yang muda itu 1.000.000 sekian lah, 1.100.000, yang madya itu 2 juta lebih gitu ya. Ini cukup signifikan. Mudah-mudahan saja gitu ya. Nah selanjutnya ini harapan yang diharap-harap tapi belum. Yang selanjutnya ini tentang program penyusunan program dalam raker ini. Silakan mengacu pada hasil rakernas dan rakerwil dengan modifikasi tentu saja sesuai kebutuhan di PDI Pari Sukabumi ini. Jadi misalnya ada penambahan atau pengurangan silakanlah, karena memang ini program PDI Pari Kabupaten Sukabumi, bukan program PP atau PWI Pari Jawa Barat, bukan, tapi PDI Pari. Tetapi tentu saja jangan sampai melenceng jauh gitu, karena acuannya ke sana gitu ya, supaya matching gitulah, matching. Nanti mau ngusulin apa silakanlah disesuaikan. Nah itu. Nah selanjutnya kami berharap mudah-mudahan Rakerda ini menghasilkan program yang signifikan, yang bermanfaat bagi para penyuluh, bagi umat juga gitu ya. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa gitu ya, kita sebagai para penyuluh tentu saja harus memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun saya mewakili ketua wilayah gitu ya, jadi istilahnya Pak Haji bukan ketua umum ya. Ketua umum itu untuk PPI Pari, ketua umum PPI Pari, sekretaris umum PPI Pari. Kalau untuk wilayah, ketua wilayah, untuk daerah, ketua daerah begitu. Itu nomenklaturnya di ADART IPARI. Silakan dipelajari. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.